إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين معاشر المسلمين rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Satu, sikap kita terhadap nikmat Allah adalah mensyukurinya. Mensyukuri nikmat Allah dalam tiga hal. Satu, mensyukuri dengan lisan, di mana lisan kita senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillah. Terus ucapkan alhamdulillah dan alhamdulillah setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, syukuri pula nikmat Allah itu dengan hati. Maksudnya hati kita ikhlas, lapang dada menerima apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita, terutama dalam hal-hal yang inginnya kita sekian namun dapatnya sekian, inginnya B namun dapatnya A, dan seterusnya. Tetap hati kita harus ikhlas dalam menerima segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga hadirin, dan ini yang lebih utama, adalah mensyukuri nikmat Allah dengan perbuatan, di mana apa yang Allah anugerahkan kepada kita itu kita gunakan dalam hal-hal yang Allah ridhai. Segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari nikmatnya hendaknya digunakan untuk keberlangsungan dan kelancaran pengabdian kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila tidak syukur maka berarti kufur. Kalau kufur sudah jelas Allah akan kasih kepada kita ancamannya, yaitu inna azabi lasyadid. Inilah hadirin, bicara kufur ternyata tidak hanya masalah akidah, tapi juga kufur ada juga dalam urusan nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mengingatkan kepada kita semua bahwa secara garis besar tujuan Allah menciptakan kita itu dua. Yang kedua-duanya adalah pengabdian kepada Allah. Yang pertama hadirin, kalau menurut surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menciptakan kita di muka bumi ini bertugas untuk menjadi khalifah. Allah berfirman, "Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ingatlah ketika Rabbmu berfirman
sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Buminya sudah ada, yang isinya belum. Maka Allah umumkan di depan para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Seiring dengan waktu muncullah Adam alaihi salam. Adamlah yang Allah tugaskan yang pertama kali untuk mendiami bumi yang kemudian disebut dengan planet itu. Hadirin, kita adalah anak cucu Adam, dan bumi Allah ini luas, globe, dan Allah takdirkan kita berada di bumi Allah bagian Indonesia. Maka berarti kita punya tugas bagaimana menjadi khalifah di bumi Allah, khususnya Indonesia. Yang kedua hadirin, apa tugas dan fungsi khalifah? Secara umum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas khalifah adalah bagaimana memakmurkan bumi ini untuk kelancaran ibadah kita kepada Allah. Allah memperuntukkan segala apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini untuk kita. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan segala apa yang ada di muka bumi ini, semuanya untuk kita. Maka bahasa lainnya, silahkan manfaatkan apa yang ada di bumi, seperti sembelihlah hewan segala macam, tapi Allah tidak pernah mengatakan wahai hewan sembelihlah manusia. Ya, tapi yang ada Allah menyuruh kepada manusia wanhar, sembelihlah. Nah hadirin, ternyata manusia Allah tempatkan di muka bumi ini menduduki tempat yang sangat mulia dibanding makhluk Allah yang lainnya. Nah, yang kedua hadirin, tugas kita di muka bumi adalah mengelola bumi pemberian Allah ini. Kelola bumi ini pemberian dari Allah, dan gunakan hasilnya lagi-lagi untuk ketaatan kepada Allah, untuk kelancaran ibadah kita kepada Allah, dan jangan pernah menggunakan hasil bumi ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengelola bumi, ada kalanya kita bisa langsung, ada kalanya juga kita tidak bisa langsung. Dalam mengelola bumi ini, ada kalanya ada yang bisa kita lakukan, ada juga yang tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan kita kerjakan oleh kita, dan yang tidak bisa kita lakukan serahkan kepada mereka yang ahli, yang mengerti, yang bisa dalam mengelola bumi ini. Maka munculkanlah seorang pemimpin yang mampu untuk mengelola bumi ini, lalu hasilnya bisa dibagikan kepada segenap penghuni bumi, baik manusia beriman maupun tidak beriman. Karena Allah itu kan tidak hanya memberi hasil bumi ini kepada yang beriman. Allah itu kan Rahman, Maha Pemberi, siapapun Allah beri. Maka muncullah hadirin prototipe bagaimana pengelolaan bumi ini seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengakomodirkan semuanya. Kemudian muncul pula dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin dan seterusnya sampai Daulah Bani Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya dengan Allah menciptakan kita ini dan ditempatkan di muka bumi, maka kita harus punya andil dan punya peran di dalam mengelola bumi pemberian Allah ini. Tadi di Al-Baqarah ayat 30 Allah sudah bewarakan, Allah sudah umumkan di tengah-tengah malaikat bahwa sungguhnya aku, kata Allah, akan menjadikan khalifah di muka bumi ini, dan kita termasuk keturunan Adam atau anak cucunya. Yang pertama hadirin. Yang kedua, Allah menciptakan kita, kalau kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 21 atau surat Az-Zariyat, ya, maka Allah katakan sesungguhnya Allah menciptakan kita itu adalah untuk beribadah di muka bumi.
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai sekalian manusia, sembahlah Allah, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bahkan di situ umum panggilannya An-Nas, tidak hanya kepada orang yang beriman. Artinya hadirin, seluruh umat manusia yang Allah ciptakan ini maka punya tugas dari Allah, yaitu mengabdi dan menghambakan diri kepada Allah, yang disebut dengan kalimat ibadah, dari kalimat abada ya'budu, penghambaan, pengabdian dan seterusnya. Bahkan di surat Az-Zariyat Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka mengabdi dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah hadirin, dalam aplikasinya pengabdian kita kepada Allah itu dilaksanakan dalam dua hal, dalam dua bentuk secara garis besar, dan ini menjadi kesepakatan para ulama. Satu, pengabdian kepada Allah dalam bentuk yang khusus, tata cara yang khusus yang disebut dengan ibadah mahdhah, yang disebut dengan ibadah khosoh. Segala bentuk, segala macam syariat yang Allah syariatkan kepada kita, maka itulah pengabdian kita kepada Allah dalam jalur yang khusus. Ya, contohnya Jumatan ini. Ya, Jumatan adalah merupakan salah satu dari sekian banyak pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala apa yang Allah syariatkan kepada kita dengan syariat yang khusus itu, maka kita sifatnya adalah sami'na wa ata'na. Jumatannya harus hari Jumat, 2 rakaat, ada 2 khutbah, setelah itu salat dan seterusnya dan seterusnya. Dalam urusan ibadah mahdhah ini, sikap kita harus sami'na wa ata'na, dalam arti tidak boleh menambahi dan mengurangi. Masalah salat misalnya, ya, salah satu ibadah mahdhah itu kan salat. Rasul sudah mewarning, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian telah melihat bagaimana aku melaksanakan salat, baik salat wajib tentunya maupun salat sunnah. Nah, memang hadirin, agar kita lebih paham dan pas dalam melaksanakan ibadah mahdhah ini, maka harus ada tindak lanjut. Apa? Yaitu pemahaman, penggalian, pengajian dan seterusnya terhadap hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang ibadah. Ya, ujung-ujungnya ke kajian, ujung-ujungnya ke belajar, ujung-ujungnya ya kepada pembelajaran. Itu yang pertama hadirin. Jadi pengabdian kita kepada Allah dalam jalur yang khusus, laksanakanlah itu sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadirin, nah ini yang lebih banyak, pengabdian kita kepada Allah dalam jalur yang tidak khusus, yang disebut dengan ghairu mahdhah atau amah, ibadah yang umum. Seluruh aspek kehidupan kita selain mahdhah tadi, maka bisa kita kemas menjadi sesuatu yang bernilaikan ibadah, yang bernilaikan pengabdian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak tuh hadirin dalam kehidupan, dalam waktu 24 jam itu sehari semalam, paling yang mahdhahnya cuma berapa jam kalau kita simpulkan. Ya, kalau kita urai, sholat 5 waktu, satu waktu ini taruhlah 10 menit, 10 kali 5 cuma 50 waktu. Ya, sholat sunnah taruhlah 2 jam, tahajudnya, duhanya, tahiyatul masjidnya dan seterusnya, kita bengkakin aja 2 jam. Maka ibadah mahdhah yang wajib dan yang sunnah kurang lebih memakan waktu 3 jam. Sehari semalam ada 24 jam, yang 21 jam dipakai apa? Itu pertanyaannya. Yang 21 jam bernilaikan ibadah nggak di sisi Allah? Itu pertanyaannya hadirin. Ya, jawabannya tentu pasti bisa, asal kita bisa mengemasnya. Hubungan muamalah, kaitan masalah muamalah ini bisa bernilaikan ibadah apabila memenuhi 3 syarat secara garis besar.
Kita berumah tangga bisa menjadi ibadah di hadapan Allah. Kita kasab cari nafkah dalam bentuk jualan bisa menjadi ibadah di hadapan Allah. Ngurusin lingkungan jadi RT RW sampai kepada sana tingkat tinggi, itu juga bisa bernilaikan ibadah di hadapan Allah bila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, lakukan itu semua atas dasar iman kita kepada Allah. Dasarnya, pemberangkatannya, mabda'nya. Ini jangankan ibadah ghairu mahdhah hadirin, ibadah mahdhah saja kalau mabda'nya salah, pemberangkatannya salah, bukan atas dasar iman kepada Allah, ibadah mahdhah pun seperti salat Allah tolak. Ini pentingnya kita hati-hati dalam ibadah. Bukankah kita sudah paham di surat Al-Ma'un, ya kan? Fawailul lil musallin, celaka bagi yang salat. Kaget kan kita mendengarnya, yang salat saja celaka. Ternyata 2 penyebabnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, yang kedua, senebasan kita, alladzina hum yura'un, yaitu salatnya ria. Orang yang salat ria, mabda'nya, pemberangkatannya, titik tolak pemberangkatannya bukan atas dasar iman kepada Allah, tapi selain Allah. Ya, contoh yang mudah, misalnya kita Jumatan, itu kan masih serumah dengan mertua. Kenapa Jumatan nggak enak sama mertua, masih serumah sama mertua? Contoh ringan kan begitu. Kenapa Jumatan nggak enak sama pimpinan, pimpinannya rajin ibadah misalnya? Itu semua kan niatnya bukan karena Allah, tapi selain Allah. Mestinya yang benar adalah lakukan ibadah itu dasarnya, mabdanya atas dasar iman kepada Allah, termasuk rumah tangga kita. Ya, kalau waktu itu ketika awal-awal rumah tangga nawaitunya karena melihat pasangan kita cantik lah, itulah ini segala macam, walaupun itu nggak dilarang, ya, dan itu karena syahwat. Sekarang saatnya kita benahi rumah tangga kita, dikemas menjadi sesuatu yang mabda'nya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan cara memperbaiki dari sekarang sampai nanti selesai. Kapan Allah panggil kita, atau masing-masing atau dua-duanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mabda'nya. Sedekah, infak sama di Quran diingatin dalam Al-Baqarah. Ya, kalau tidak mabda'nya karena Allah, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah makanya hadirin ketika ditanya mengapa orang kafir yang baik, derma, dalam sosial dia soleh, ya, dalam pengertian baik kepada sesama, tapi kenapa tetap amalnya tidak diterima? Karena syarat untuk diterima amalnya itu dia tidak penuhi. Itu masalahnya. Apa syarat amal diterima oleh Allah tadi? Dasarnya, ya, pemberangkatannya, titik tolaknya adalah harus dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita beruntung dan alhamdulillah modal itu sudah ada dalam diri kita, tinggal kita matchingin aja, nyingkronin, mengkaitkan, mengkonekkan. Setelah Allah jadikan orang beriman, jadikan iman ini sebagai mabda. Itu koneknya, itu kaitannya. Jangan sampai mengaku beriman kepada Allah, tapi apa yang kita lakukan dasarnya bukan dasar atas dasar iman. Termasuk kerja. Kerja itu kalau yang jadi pahala, berangkat pagi, pulang sore, berangkat masih malam, kadang anak masih tidur, pulang sudah malam, kadang anak sudah tidur. Rugi kalau tidak kemas menjadi sesuatu yang bernilaikan ibadah di hadapan Allah. Ya, jadikan kerja itu lapangan ibadah kita kepada Allah. Masalah gaji segala macam itu sudah ada aturannya di kantor. Tinggal bagaimana mabda'nya adalah atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita kembangkan banyak dalam kehidupan kita hadirin. Persingkat. Yang kedua hadirin, syarat yang harus dipenuhi agar amal perbuatan kita baik mahdhah maupun ibadah mahdhah ghairu mahdhah itu diterima, harus ma'allah. Apa maksudnya? Dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan perintah Allah dan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya tidak hanya mabda'nya lillah. Banyak orang yang kerja mungkin karena Allah, tapi dalam pelaksanaannya. Hadirin, kalau kita kerja
Kan selalu dikatakan, kenapa kerja, kenapa cari nafkah? Lillahi ta'ala, ini perintah. Tapi kadang dalam pelaksanaannya, antara nawaitu tadi mabdanya itu dengan pelaksanaan, itu harus sesuai. Artinya apa? Lakukan perbuatan itu jangan sampai bertabrakan, berseberangan, bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdagang misalnya, kan jelas dalam agama kita ya, ada namanya gharar. Apa tuh gharar? Penipuan. Indikasi ada penipuan. Ya, misalnya seperti borongan. Borongan itu hati-hati. Ya, borongan itu kan nggak jelas. Ya kan? Borong nih, tanaman sekian hektar, tebak sama dia sekian puluh juta. Begitu 1 minggu atau 2 hari mau panen, hilang semua. Ada badai atau apa? Siapa yang rugi? Adalah pemborong. Yang untung siapa? Yang punya kebun, karena nggak ngaruh terjadi apapun. Atau misalnya di kolam ada ikan di kolam, ditebak langsung sekian puluh ribu atau ratus ribu. Ternyata begitu di airnya dihilangkan, ya airnya disaatkan, maka ternyata ya ikannya tidak macam, dan seterusnya dan seterusnya. Contoh seperti itu. Jadi yang kedua hadirin, lakukan aktivitas itu harus sesuai dengan ayat, dan Islam sudah hadir dengan konsep-konsep itu, tinggal kitanya menyesuaikan. Masalah bank, bukan banknya yang haram, sistem sirkulasi keuangannya, bukan bank barang mati ya, tapi sistem jual belinya, sistem utang pinjam dan seterusnya. Bukan pinjam meminjamkannya yang dilarang, tapi sistemnya. Entah itu ada rentenir, ada apa segala macam. Nah hadirin, kalau ini kita kemas dengan sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama, maka beruntung dia, karena sebagian besar waktunya sudah dia kemas sedemikian rupa sehingga menjadi sesuatu yang bernilaikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir hadirin ya, agar ibadah kita, aktivitas kita itu betul-betul diterima oleh Allah, maka tujuannya adalah ibtigha'a mardhatillah, untuk meraih ridha Allah, bukan ridha manusia. Ya, ridha Allah semata, bukan ridha manusia. Hadirin, ridha manusia tidak menghasilkan apa-apa. Paling kalau kita dapat sebatas duniawi, dan itu sebentar. Tapi kalau ridha Allah itu yang akan berdampak baik, bahkan langgeng dampaknya bisa sampai nanti ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang masuk surga itu siapa? Orang-orang yang Allah ridhai. Ya, radhiyallahu anhum wa radu anhu, dzalika liman khasyiya rabbah. Allah ridha kepada mereka penghuni surga, mereka pun ahli surga senang dan ridha kepada segala keputusan Allah, dan ini semua hanya akan berlaku bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin, jelaslah demikian. Kembali mereview dari awal, jangan lupa Allah menciptakan kita di muka bumi ini. Secara garis besar ada 2 tugas kita. Satu, mengelola bumi. Kalau nggak sanggup, serahkan dan pilih mereka yang taat dan takut kepada Allah. Serahkan kepada mereka mengelola bumi Allah ini. Yang kedua, ibadah kepada Allah, baik dalam jalur ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Bila kedua tugas ini kita laksanakan, insya Allah kita nanti termasuk orang yang tidak menyalahgunakan hidup ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, selebihnya kita berdoa mohon kepada Allah agar dalam mengemban tugas tadi itu, dalam menerima dan mengemban tugas tadi, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Shadaqallah. Ma'asyiral muslimin,
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari khutbah yang pertama tadi, maka terakhir tadi disampaikan, selebihnya adalah kita terus berdoa dan berdoa kepada Allah. Satu, minta bimbingan kepadanya. Yang kedua, agar Allah memaafkan segala hilaf dan salah serta kekeliruan kita di dalam melaksanakan dua tugas tadi. Banyak doa yang bisa kita baca, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi. Di Quran misalnya, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, dzunubana, dosa-dosa kami, israfana, dan keisrafan kami. Israf itu apa? Melampaui batas. Fi amrina, dalam segala urusan kami. Kalau kita renungkan, banyak israfnya kita dalam dunia ini, ya. Maka dengan doa ini kita mohon kepada Allah agar kita diampuni segala dosa dan salah, walaupun kita selalu berusaha untuk tidak salah, selalu benar. Walaupun kita selalu bersandar, walaupun kita berusaha selalu benar, kadang belum tentu benar juga, ya. Maka atas kurang dan lebihnya senantiasalah mohon ampun kepada Allah, agar apa yang kurang dan lebih daripada apa yang kita lakukan itu Allah ampuni. Nah, itu salah satu doanya yang bisa kita baca, ya, di setiap habis salat atau di saat-saat yang mustajabah. Demikian barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsani wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Wa aqimus shalah.